Dalam video ini gue pengen jelasin ke teman-teman ya, apa yang harusnya dilakuin setelah terima gajian. Ya, setelah gajian 10% ya, yang lebih ya, orang yang setelah terima gaji ya, mereka nggak tahu duitnya kemanain ya. Jadi misal mereka itu dapat gaji 10 juta gitu contohnya. 10 juta ini langsung dihabisin di bulan itu juga, entah kenapa mereka spendingnya kayak gimana pun itu, mereka pengeluarannya kayak gimana pun itu. Terus ya, habis lagi baru dapat gajian. Dapat 10 juta lagi gajian, dapat 10 juta lagi gajian. Jadi mereka tuh nggak bisa yang namanya itu menghemat uang ya, karena mereka itu spendingnya ya atau pipanya ya, kita ngomongnya udah bocor sekali. Ibarat kata ya, ada kayak pipa gitu besar gitu ya, dan pipa ini dimasukin air. Cuma orang-orang yang living dari gaji to gaji ya, paycheck to paycheck kita ngomong ya, dari gaji habis terus dapat gajian lagi, habis lagi dia per bulan dapat gaji lagi, dia habis lagi dan seterusnya. Ini mostly pipanya tuh udah bocor semua di bawah. Jadi di sini gue pengen jelasin ke kalian ya, gimana cara prevent ya, gimana cara ngatasin dari hal-hal yang seperti ini. Konten gue itu sering banget bergelut sama investasi dan trading. Jadi orang tuh ngerasa kalau oh gue harus jadi trader gitu. Padahal enggak. Tapi kalau investor, semua orang ya, mau lu karyawan atau lu bisnismen ya, itu harus mulai investasi. Gak harus investasi saham, gak harus investasi kripto, gak harus ada spesifik aset yang kalian harus taruh. Cuma yang pasti kalian harus masuk ke financial market ujung-ujungnya. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, ada yang namanya itu inflasi ya. Jadi kalau kita ngomong teman-teman itu punya tingkat inflasi yang masing-masing itu 10% ya. Misal inflasi per tahun itu 10% ya. Dalam kurang lebih 5 tahun ya, duit teman-teman itu udah berkurang jadi setengah, purchasing power ya kita ngomong. Jadi kalau misal teman-teman hari ini bisa makan 2 Indomie gitu ya, dalam 5 tahun ke depan ya dengan duit yang sama, ini 2 Indomie ini udah cuma bisa jadi 1 Indomie ya. Jadi kenapa teman-teman itu harus paham dengan sistem yang bakal gue sharing ke teman-teman, karena ini sangat penting. Sisihkan uang ya dari gaji kalian itu bukan opsi, itu kewajiban. Setiap orang ya yang menerima gaji atau yang siapapun yang menerima duit itu wajib buat disisihkan.